Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa setia channel Bapak Milenial. Kali ini saya ditemani dengan sahabat lama saya, CLBK. CLBK. Sama Den Unyil di sini dan bagus. Dan ada Gilang dan saya Pahi dan tak ayah dan tak mungkin tak asing lagi di mata para penonton sekarang. Penonton semua, ada Kang Ajay selaku CEO atau founder dari Bapak Milenial. Tidak usah banyak cakap. Kali ini kita akan membahas topik, Ustadz. Topik yang menjadi trending topik baik itu di keluarga, di meja makan. Pokoknya mah ieu teh topik teh dari segala sudut terbahas pokoknya Ustaz. Iya. Apa bunyinya itu? Perbedaan pola asuh antara generasi milenial dan kolonial. Biasa. Gen Z, Gen Alpha. Jadi kenapa ngambil pola? Kenapa kita mengambil pola asuh? Pola asuh terkait dengan apa namanya? Kali ini karena gini Bu Ustaz, banyak sekali komen-komen dan banyak sekali dari para penonton yang ingin mengetahui terkait dengan apakah pola asuh yang diterapkan oleh generasi dari zaman dulu masih relevan nggak kalau diterapkan dengan pada keadaan zaman sekarang, Bu Ustaz? Justru kenapa ngambil pola? Jawabannya sederhana. Kenapa? Karena bintang tamunya adalah Pak Gila, bapaknya tukang ngaput. Jadi kudu pakai pola. Ini penting. Salah itu kali. Jadi tukang ngaput pakai pola namanya sebenarnya. Mau jadi. Iya, benar. Pokoknya mah kepada para pemirsa yang mempunyai kisah lucu atau kisah yang relevan dengan topik yang kita bahas kali ini terkait dengan pola asuh, silakan komen sebanyak-banyaknya di bawah ini. Ceritakan apa kejadian dan hal-hal yang teman-teman rasakan terkait dengan pola asuh ini. Iya. Betul. Mas Gilang, silakan. Kenapa Mas Gilang dulu? Ya. Ulang. Ya lah mikir lah gitu. Ada pointen pembahasan lah yang pakai bahasa Sunda. Ya boleh bahasa naon lah. Bahasa Latin. Pakai bahasa Indonesia saja. Siap. Ya. Mungkin dari kenapa pembahasan pola asuh anak zaman sekarang dan zaman dulu, Bang, mungkin penonton juga pengen tahu gitu, di mana bila ada ingin yang punya anak gitu, kita tahu bagaimana apa yang relevan gitu, cara kita ngasuh anak itu seperti apa gitu yang paling relevan. Apakah pola yang dulu atau sesuaikan dengan zaman sekarang? Iya, benar. Kita kasih beda. Hari dulu teh kapan, hari sekarang kapan? Dulu teh kapan, sekarang teh kapan? Batasan dulu dan sekarang, batasan pola asuh dulu dengan batasan pola asuh sekarang. Yang dekat-dekat aja. Anu kabayang Ustad, Kang Ajay. Saat baheula lamanya biasa dibentangkan secara sederhana sederhana aja. Anu baheula mah saat kenal HP atau naonnya Sacan kenal teknologi. Teknologi. Benar. Ustaz, ente mengalami teknologi digital itu kapan? Abi mah mimiti terang-terang HP teh. Umur nyepang HP Ustaznya SD lah naik ke SMP Ustaz. Ente sami abg. Tapi HP anu cenit-nit gini. Nokia anu aya ieu game orai. Berarti mengalami HP digital atau HP smartphone itu adalah di fase-fase SMP. Ini kan ada fenomena sekarang ini kayak gini. Smartphone stupid people. Smartphone stupid. Anu smart teh ngan HP na unggul. Terus ai jelema mah stupid. Eta apa gitu. Semakin dipermudah segala sesuatu, maka itu semakin menghilangkan effort, semakin menghilangkan usaha, semakin menghilangkan
kasagar daya juang untuk mencarinya, curiosity atau penasaran. Ketika segala sesuatu dipermudah dengan adanya HP, itu salah satu efeknya adalah menghilangkan satu kepenasaran. Penasaran. Ketika baheula orang ingin punya contoh, ingin tahu tentang apa sih yang menyebabkan daun itu jatuh bisa. Kan baheula menang ke sawah. Ya benar. Ini makan langsung kenapa? Udah aya bungkeleuk namanya. Enak kan langsung klik biji. Artinya kan rasa penasaran. Dengan mau Google kan. Rasa penasaran itu hilang. Dulu kalau mau mencari ilmu datang ke perpustakaan. Buka-buka buku. Kadang-kadang yang tidak kita cari itu justru kita mendapatkan sesuatu yang baru. Bukan tenayangan A tapi menang nama B. Sembali menuju A gitu. Dengan adanya HP kita neangan ilmu tetap kudu di perpustakaan. Dulu orang nanya masalah agama ke saha? Ke ustaz. Enak ke saha? Si Yusuf jeung si Google. Tadinya kan bagi itu dipotong-potong. Maka dengan adanya generasi digital ini, satu di antaranya menghilangkan penasaran. Dua, itu adanya menghilangkan delay, memperlambat, keterlambatan. Hiji ngalengitkeun penasaran, anu kadua ngalengitkeun delay. Tidak terbiasa menahan diri. Hayangna teh tok tolong jeung non sudah apa? Ujuk-ujuk. Mau ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk ada. Ujuk ada. Nah, itu kan menghilangkan delay. Anak-anak dulu, generasi dulu yang sebelum mengenal dunia HP atau smartphone ini adalah orang-orang yang punten rasa delay menginginkan sesuatunya ada. Jadi hayang nanang teh kudu nungguan heula. Sabar. Generasi saya itu kalau mau nonton Doraemon itu harus menunggu seminggu sekali deh. Kealaman. Mainan tina TV, kemudian si TV teh yang dioperkeun ku suku di kitu ditajeng. Kealaman. Atau perebut jeung bapak kan gitu nya. Itu kan berarti ente masa muda itu bahagia berarti kalau mengalami remote ku suku di tajeng buka TV nah kan gitu. Kan generasi kita kalau lamun hoyong kalau ingin ya puntennya bahwasanya cembut badan. Kalau ingin nonton Doraemon bisa kita harus nunggu seminggu sekali. Kalau kita nonton versi ketinggalan kita harus nunggu lensa olahraga pagi-pagi. Iya benar. Highlight ya kan. Tapi hari ini generasi smartphone tidak terbiasa menunggu itu. Ketika kita ketinggalan Doraemon maka bisa langsung nyari ke YouTube. Ya betul. Versi ketinggalan nonton maka langsung dengan YouTube highlight. Maka itu tidak terbiasa delay, tidak terbiasa menunggu, tidak bisa terlambat. Akhirnya efeknya generasi Anda itu adalah generasi yang mudah menyerah. Itu. Jadi generasi orang mah generasi ente itu ya lamun dina hiji pekerjaan, kemudian pekerjaan itu tidak menghasilkan besar misal. Bisa yang pindah ke lain. Iya betul. Yang gede keluar resign kan gitu. Itu ya. Betul. Jadi hiji tadinya anu terkait di informasi jadi nama banjir informasi, tsunami informasi besarnya lah macam bahasa gaul mah. Kan generasi orang tua kita mah tuh generasi yang terbiasa delay, generasi yang terbiasa menunggu. Sehingga mereka itu pasti berpola pikir ke budak teh mamah ge baheula. Iya, betul. Bapak ge baheula. Iya. Ada baheula atuh Pak, gitu beda deui kan terkait dengan itu beda zaman. Tah. Abi ieu rada mana deui Ustaz tadi pasti. Jelaskeun ke Ustaz terkait anu pengalaman anu dialamanku sesepuh jeung anu pengalaman anu ku ayeuna barudak anu dialami Ustaznya. Kan ari baheula mah kasus cara atau anu namanya cara ngasuh atau ngadidik budak nantinya pengalaman jadi kumanya dukaku sabab minimna informasi atau ilmu pengetahuan orang tua punten gitunya saya berarti menjelaskan ya betul. Jadi lamun cek ieu mah jiga aku pasus Ustaz militer militernya bener siga ieu nya jadi kumahanya mun
disiplin kudu A tanya kudu A gitu temenang B jadi komunikasinya satu arah di Ustaz karena keterbatasan pengasuh karena keterbatasan ilmu karena keterbatasan pengetahuan jadi pola asuh orang tua dulu itu adalah pola asuh yang sifatnya adalah menduplikasi pola asuh sebelumnya gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman gitu. Diasuh hasil kumaha gitu. Nah, pertama itu, yang kedua basisnya adalah basis bagaimana dia kecil. Basisnya pengalaman. Jadi basis dia mendidik anak itu adalah basis informasinya sakitu-kitu pengalaman. Orang tua dulu itu. Sedangkan orang tua hari ini basis informasinya banyak. Dina IG berseliweran, dina YouTube berseliweran. Karena memang hari ini cara mendidiknya beda. Hari dulu mah tantangan asa eutik. Cuman TV doang, cuman pergaulan di lemur hungkul, sehingga kemudian dengan ilmu terbatas wae bisa menghasilkan budak anu soleh. Iya betul. Gitu. Karena tantangannya sedikit, maka tidak boleh cara-cara dulu digunakan untuk anak-anak pola sekarang. Karena tantangannya beda. Kita tidak bisa menduplikasi cara mendidik satu generasi dengan generasi yang lainnya. Gitu. Tidak boleh. Beda generasi, beda pola. Beda pola. Gitu. Karena ngaput beda ukuran, beda pola aja. Benar. Pasnya kumacing so. Kamu tidak ngaput. Ngaput pas ayeuna beda pola misal teh ngadamel acu ke meja aya polana kaos mah pan nya relevan gitu. Mama terus dinya mahiwa calibura. Betul berarti anu mana teh anu kalama nih lamun cara asuh atau napi proses pengasuhan orang tua zaman baheula anu kalama babi ya. Jadi contoh kasusna pusat namanya ya contoh kasusna budak baheula mun bangor ya. Mun bangor si budak. Dikaram di kamar. Baheula. Jika dikaram di kunci we simpel. Ku ayeuna mah pusat dikaram di kamar teh bakal bagi jong-jong. Atau ayeuna masuk nyil pengalaman mun punya dicadekan ku kolot moal di ngajong-jongnya HP. Jadi kasus teh pakai itu maksudnya. Beda. Maka di sini lah bapak-bapak ibu perlu diketahui. Untuk generasi milenial, generasi Alpha atau generasi Z itu ketakutan pertama hasil penelitiannya itu bukan lagi sama orang tua. Ketakutan mereka bukan lagi sama ketinggalan pelajaran, bukan lagi tidak bisa mengikuti ujian nasional, bukan lagi tidak bisa mengikuti pelajaran, bukan lagi tidak bisa jajan. Tapi ketakutan generasi Anda, generasi Z sama generasi Alpha itu adalah berdasarkan penelitian nomor satunya adalah tidak punya kuota. Allah, beda ini usah berat. Menurutnya ketika satu orang anak muda itu angka ketakutan nomor pertamanya adalah tidak punya kuota. Wah, gelingi sih. Bimbang. Hatiku bimbang. Gitu kan ya. Yang kedua itu tidak tinggal lencasan. Alanya. Kedua. Tidak punya repot. Maka kerepotan itu kan lucu bagi generasi dulu. Maka tidak teralami kekhawatiran itu. Generasi Anda itu kekhawatiran pertama tidak punya kuota, sok kabayang. Baheula mah ya, generasi dulu mah ketakutannya itu ketika dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Ketika mamah kumahanya sieun mengecewakan. Sieun kitu. Ayeuna kan tidak bisa seperti itu. Ketakutannya adalah tidak punya kuota. Karena dengan tidak punya kuota, satu dia tidak bisa terkoneksi dengan yang lain. Gitu. Sekalipun di tempat yang ramai, karena di tempat yang ramai itu anak-anak muda punya dunianya sendiri. Gitu. Ketika dia tidak punya kuota, dia merasa terasingkan. Betul sekali. Benar. Gitu. Yang kedua, dia terlecasan. Nyasasana eueuh nyokap. Pilih isi, cici. Maka disinilah saya sering katakan Anda sebagai generasi muda belajarlah untuk menjaga jarak detok dengan digital. Saya maki prinsip lamun aya anak muda anu bermasalah tina hirupna. Baik itu tidak punya daya juang, dia tidak punya curiosity, rasa penasaran, dia tidak ingin effort, dia tidak punya effort, daya juang yang tinggi.
Saya faktornya hiji, dia tidak bisa menjaga jarak dengan smartphone. Sederhana. Kenapa? Karena itulah smartphone itulah yang menyebabkan dia tadi terbiasa delay, terpunya curiosity, ketiga menyebabkan pola tidur salah, cakadut pola tidurnya. Ketika pola atau pola tidur cakadut ya jadinya geus pola salah salah pola tanya dikaput ke jingjat atuh. Ada pola jingjat. Patah si polanya tadi. Banyak bilangnya. Patah pisan Itu. Maka disinilah perlu pemahaman bagi orang tua, bagi kita selaku generasi muda. Kalau bagi orang tua bagaimana mengasuh anak dalam pola hari ini, gitu ya, dengan kondisi hari ini. Yang kedua bagi anak muda bagaimana Anda tahu arah zaman ke mana. Gitu. Anda harus melakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan. Gitu. Karena mayoritas kesini tadinya karena HP, KB, walaupun sekalipun di pertemuan yang sama. Anda harus melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Anda belajar untuk merasa hangat tanpa HP. Memberi kehangatan gitu kan. Hangat teh mawa sweater gitu. Baju hangat diragap tiis anggar kayak gitu. Belajar menjaga jarak dengan HP. Hanya megang HP itu ketika ada yang WA, ketika ada yang nelpon. Selepas dari itu jangan lepas. Bisa saya komitmen saya poe orang kudu nyepeng HP 2-3 jam. Sebagai generasi muda kan teu bisa eta teu bisa. Penelitian membuktikan anak muda seusia anda teh nonton HP, pegang HP itu 9 jam 35 menit sepoe. Minimal 9 jam 35 menit. Viralnya. Parahnya. Viral. 9 jam 35 menit. 20, minimal 24 cokot salapan seberapa? 24 dicokot 15 pakai sekolah sebagai jamun sekolah. 5 jam lah. Sekolah 5 jamnya. Namun nanti jam 7 nepi ka jam 3. Misal. SD kan jam 12 misal. Ngumpul deh. Kasar 5 jam genep jam gitulah taruh. Genep jam. 15 cokot genep jam 7 jam. 15 dicokot genep 7 jam. 7 jam. Waktu tidur Itunya. Maka wajar waktu tidur ada telat. Udah kuliahan ngomong. Udah kuliahan sekedeng. Itu bisa jadi pegang HP-nya lebih lama daripada budak SMP SMA. Gitu. Maka 8 jam 35 menit itu dihitung dari sejak hurungnya, bukan dihitung 8 jam lagi. Contoh gini. 8 jam non-stop ya. Pagi-pagi bangun tidur bisa. Kan bagi makan yang HP. Ya benar. Bisa kan? Benar. Bagi ngising gilang HP. Ieu bagi ngelian mengunah-unah apa? Ngising dia. Ngising itu adalah sedang ngis gitu. Sedang. Kalau kan bahasa Inggris gitu. Kalau sedang pakai ing kan ini present tense. Present tense. Mana present tense? Kalau dulu naon sebutnya? Past tense. Past tense kita pakai ed. Benar. Ngisen. Ngising. Ada pernah? Tahu. Eta bener deui. Nanti teh sedang sedang BAB pegang HP. Itu pulang sekolah jam 3 misalnya sekarang HP. Betul. Di sekolah gitu karena ayo wae juga kan diajar. Ayo wae menyanakan gitu. Guru eueuh jangan HP. 8 jam 35 menit cok kebayang. Maka apa yang terjadi? Dia istirahat, sesungguhnya dia tidak istirahat. Tah atuh kumaha carana ya puasa lamun ku sabab tadinya rada nyeli penasaran abi nyeli. Pan tadi teh aya menurut penelitian salah panjang 30 menit minimal teh bro. Lamun ditaruh ku ayeuna nah kumaha gitu cara kumanya ceker ngaetakeun atuh meminimalisir. Jadi si budak teh di umur sabaraha pantes nyepeng HP supaya kenal jeung HP teh pantes di umur sabaraha ieu si budak teh tah bisa dari sejak kecil dia boleh dikenalkan dengan smartphone. Ulah bodoh teknologi bisa bentuknya. Teknologi. Misal seberapa tahun real saya cenderung umur
7-8 tahun. 7-8 tahun budak Mengenal mengenal. apa ya smartphone bisa. Tapi itu diawasi lah, Diawasi gitu. Tah. Kemudian kapan anak itu diberi HP secara bebas? Gitu. Diberi HP secara bebas, saya lebih cenderung kuliah. HP itu fungsi utamanya kenaon? HP itu fungsi utamanya apa? Komunikasi. Fungsi utamanya komunikasi, menghubungkan dengan banyak orang. Saya nanya anak SMP SMA butuh dengan menghubungkan dengan banyak orang tuh? Aku rasa mah tidak. Gitu kan? Anak SMP SMA itu masa-masa dia lamun aya tugas dia ketemu dengan temannya ngapoe. Dia tiap hari ketemu sama temannya. Kan gitu. Betul. Ya kelompok sebagainya. HP itu fungsi utamanya komunikasi itu untuk mempersempit waktu supaya lebih singkat. Aya HP efisiensi waktu. Efisiensi waktu itu bagi siapa? Bagi dia yang sudah waktunya mepet. Gitu. I know. Siapa waktu orang yang mepet itu? Hiji pekerja, bapak di rumah tangga, ibu di rumah tangga, cacat karyawan, bos, termasuk mahasiswa ngobat tugas misalnya, kayak itu dia hubungan lain dan sebagainya. Anak SMP SMA, apakah waktunya mepet atau tidak? Terbatas atau tidak? Kan enggak kene, uang kene gitu. Maka disitulah nanti Anda itu sejak dulu salah deh. Itu berapa tahun dong? SMP-nya SMA. SMP Pak, soalnya kan batuan lain kan? Itu bukan salah orang tua Anda, tapi salah pemahaman. Maka di sini saya kasih persepsi bahwa punya HP anak memiliki akses sendiri dengan HP itu cocoknya kuliah. Gitu. Cocoknya bagi saya. Karena di luar negeri di luar negeri saja itu yang pegang HP itu anak-anak yang sudah menuju perguruan tinggi. Secara punya akses penuh. Akses penuh gitu. Rata-rata anak di bawah anak SMP SMA itu di bawah pengawasan orang tua. Pahri lamun mereka hubungi batur karena bapak abi we. Karena mama we kan kakak kontrol anak. Anak. Karena ini kan enggak. Anak SD sebagai HP. Makan beli pemelikur supaya anteng. Apa yang terjadi? Budakna anteng nyawa HP di imah karena YouTube ini mau panah orang tua tidak tahu apa yang diakses di HP-nya. Akibatnya. Maka di sini pentingnya pola deui. Pola deui. Kan orang tua kita yang ada di pemahaman orang tua kita, HP itu fungsinya kenaon? Hiji komunikasi. Ya. 2 medsos, nonton YouTube, Facebook paling minimal, ada paling banter kayaknya. TikTok. Tapi apa yang anak muda tahu lewat akses HP itu jauh daripada orang tua anak pituhna. Satu pituh WA geus buku apa, pituh medsos buku apa, bahkan pituh judi online apaleun. Orang tua nama teu apaleun. Bahkan situs-situs anu diblokir ku Kominfo pemerintah budak nama apaleun. Cara mukana. Orang tua nama teu apaleun. Maka dulu tantangan orang tua dulu itu ketika anak loba teuing nonton TV, padahal TV bisa tinggal selaya. Tapi hari ini tantangan orang tua itu adalah dia bisa nonton anak itu nonton HP dengan fitur-fitur yang orang tuanya tidak tahu. Dulu makan kedetek di TV, fitur-fitur nanti gitu. Kamu udah kolot namanya. Gitu. Makan di Indonesia itu rata-rata ya, punten ya. Anak-anak itu mayoritas menyembunyikan status WA-nya dari orang tuanya. Pengalaman itu dua. Gitu kan. Nepikeun enggak orang pernah aya kasus juga kieu anu ngobrol ka saya. Pak cenah budak abi mah meuni hideng tara update status tara naon cenah buka budak buka bengel buka henteu cenah. Bukan kan bingung. Aya HP urang aya HP saya aya ngomong gitu. Karena orang tuanya tidak tahu bahwa ada fitur dewa itu adalah menyembunyikan privasi dari orang tuanya. Bagikan hanya dengan tidak apa deui kan gitu. Kaliwat dengan urang kamu rusak gitu. Kan orang tuanya tidak tahu fitur-fitur apa yang di HP itu. Itu kan bahaya.
fitur YouTube kumaha, tontonan anak gue tidak tahu. Bahkan bisa jadi anak itu meng-hide aplikasi mainin HP nanti apa lu sembunyikan. Maka salah satu ciri anak bermasalah dengan HP, salah satu cirinya awal mulanya adalah ketika dia mempassword HP-nya. Di password HP-nya dan orang tuanya tidak tahu. Ciri-ciri dia punya hal-hal anu bermasalah dengan HP-nya. Selain dari memang misal waktu nonton Alila, terus kemudian akses dia yang diakses tidak tahu orang tuanya. Yang paling sederhana adalah HP-nya dipola, orang tuanya tidak tahu. Maka anak-anak seperti Anda yang sehat itu adalah yang HP-nya tidak pola. Masalahnya kebetulannya pola DIY. Maka Gil, saya mau budak dia sehat interaksinya ketika dia nonton HP bapak melongkeun kieu teu dibalikeun atau anak kecil ya misalnya teu diikatnya. Ketika bapak ningali langsung digitukeun, berarti yang salah diakses. Curiga secara fitrah mah tuh dia sudah merasa salah anak begitu. Maka dengan adanya pola password HP itu cing-cing ini anak itu sudah mulai dia menyimpang dari apa yang harus dilakukan di HP itu. Betul gitu bro. Ya, jadi kumaha atuh cenah pae situ sina ngasuh siga budak siga kieu. Dengan tantangan yang banyak, dengan situasi yang semakin kompleks, tidak sederhana baheula, sesama dulu. Ya, maka di sini diperlukan satu sabar. Teu kudu budak nu orang teh kudu sabar betulnya. Orang tuanya sabar. Sabar dengan apa? Sabar terhadap apa? Satu, kalau anak kecil budakna umurna 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sabar dengan rumahnya berantakan. Sabar dengan rewelnya budak. Tah eta Ustaz. Kumaha? Ku sabab eta rewel teh asupkeun HP. Rewel. Dan capek. Nah gitu. Ada handphone batu. Bisa bikin HP teh ganeng. Kan perlu sabar. Untuk anak kecilnya kan gitu. Agak gede sedikit orang tua kelas 6 SD, kelas 1 SMP itu orang tua sabar. Orang tua sabar rumah sering ngajak ngobrol jeung manehanana, sering ngajak komunikasi. Maka dia punya tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Da kadang ngalaku. Ieu mah naonnya faktor atau ku sabab si budak teh henteu keluar masalahna atau unek-unekna ku sabab orang tua henteu ngahiap itu maksudnya teu ngajalin komunikasi anu bagus jeung budakna. Jadi kalau HP deui atawa kana kalawan jenis ke orang lain curhat. Maka salah satu cara pedofilia atau salah satu korban kekerasan seksual ya, itu adalah dia punya trik memberikan kenyamanan. Karena itu ya peran yang dilakukan oleh orang tua. Tersabar ngadengekeun, tersabar yang nanyakeun. Kan main ngajas we jika orang tua baheula. Orang tua dulu ketika nyarekan budakna mau curhat ka saha. Mau curhat ka saha kecuali kalau baturan teman deket kan. Gitu kan? Tapi budak ayeuna dicarekan ku kolot beja ka saha? Ka WA apa selembur kabeh gitu. Atau bebeja ke siapa? Bebeja ke Twitter, ke medsos. Itulah yang ditangkap oleh orang-orang yang punya kelainan seksual. Iya. Sieu berarti bukan masalah di keluarga. Atau bisa jadi itulah yang ditangkap oleh lawan jenis. Curhat masalah kehidupan keluargana gilang teh. Seneng ditangkap lah ku awewe anu kada bangor saeutik kan gitu aja. Kunaon lagi jatuh-jatuhnya ditanya kayak gitu. Gua saya tempat penjemputan. Kunaon siapnya gitu kan. Tuh maka satu tadi harus punya sabar. Mun tuh aya kudu kenal sabarna teh gitu. Kenal. Satu sabar tadi terhadap pola perilaku anaknya. 2 sabar ngadoakeun.
So, ayo doa mubazir tuh, tidak ada. Iya sih kan. Kadang-kala soalnya budak itu ketika kita sudah meninggal, kalau kita sudah meninggal, aya gitu hidayah teh gitu. Karena bisa jadi tertutup hidayah ke budak nanti ku bapak bisa jadi gitu. Wah tengah doa terus kalau ya Allah sing budak teh sing bagus ternyata teh bage-bage budak teh. Geletuk bapak mau bage ya budak teh. Kenapa bisa jadi faktor makanan dibikin ke budak nanti bapakna. Gitu. Bisa jadi faktor nafkah nu teu halal. Bapakna maot bapak. Keputus harta teh budak dibage. Maka disitulah banyak pola pikir anu salah na pengasuhan teh. Kadang-kala puntennya dalam pengasuhan itu hal-hal terlalu teknis diajar teh gitu. Tapi lupa hal sifatnya prinsip. Tadi sabar, dua berharap keberkahan. Berkah apa yang saya lakukan, Bapak Gilang ke masjid, Bapak Pari ke masjid, itu efeknya kesana kemari. Bisa. Karena usaha dirinya kan gitu, karena karir dirinya, karena rezeki dirinya, bahkan ada nilai yang diwariskan ke anak incunya. Bapak orang nggak tahu ke masjid, kan itu yang orang lain teka pikiran gitu. Maka umat Islam kan ayat konsep barokah. Agama lain barokah. Islam konsep berkah itu. Kalau orang. Jadi pertama nanti sabar doakeun budak, sabar dengan tingkah laku anak. Da budak teh, anak itu ketika dia nakal, gak ujug-ujug. Apa gak ujug-ujug? Iya. Gak tiba-tiba ya. Gak tiba-tiba. Not tiba-tiba. Tiba-tiba col. Ada proses kelalaian orang tuanya, ada proses pembiaran di kolotna, ada proses acuh dari orang tuanya. Beberapa faktor prosesnya benernya. Gak ujug-ujug langsung banget, gak ujug-ujug kan. Gak tiba-tiba, gak ujug-ujug lah. Tapi ada proses nu lama. Maka ketika anak itu ada proses bang naka yang lama, maka masa kita maknya orang arek budak soleh yang minta instan. Gitu. Budak orang teh bangor bisa ngeluh. Ya budak orang teh bangor teuing. Padahal tak apa proses perinya. Ada proses menuju bangor teh lillah eta teh gitu. Maka tong hayang instan ketika budak di ngajikeun di pasantrenkeun jadi langsung soleh kan mungkin. Kayak prosesnya lama kebersihan dosa eta tah. Saya bukan hiji gitu ngadoakeun, maka wajah ngadoa sakali, dua kali, tiga kali kabulnya wajah gitu. Proses menuju itu, sabar itu tadi. Nya, nu katilu sabar tina ngadoakeun, sabar tina naon teh? Mendidik. Bahkan bisa jadi kurang sabar tina naon sih? Marangan membersamai itu bahwa gitu. Kadang-kala baik Anda maupun orang tua dari cing bapak jeung ini teh elek kesekeng. Indonesia teh elek kesekeng. Kelek keseken. Jadinya benar dosen gitu. Jeung orang tua teh kayak sama Papa Tong itu juga. Iya, sama seperti Papa Tong. Iya, yang ini entep, yang itu terbang. Iya benar. Gitu. Sudah yang yuk dua anjing bapak teh yang ini teh. Itu mah ada kumaha gitu. Gitu kan kebanyakan kayak gitu. Membersamai bahkan fase-fase gede Gilang jeung Pak teh fase-fase di mana butuh belayan. Kusabab fase di mana hormon-hormon itu tumbuh. Ente itu hormon setelah jadi akil balik, geus punten ya, sudah bisa menghamili orang karena mimpi basah, mudah-mudahan nyepak di balong. Berhasil. Maka Anda sudah bisa menghamili, maka sejak saat itu Anda butuh sentuhan atau belayan baik dari lawan jenis maupun dari sama jenis. Siapa sama jenis dari bapak? Siapa lawan jenis di indung? Kebetulan hayang diusahakan dengan unggul gitu. Berarti salah satu faktor sebenarnya kasus bukan maksudnya pemerkosaan pelecehan seksual berarti si pelaku itu kurang sentuhan di orang tuanya. Budak lalaki lamun kurang disentuh ku indungna maka dia meminta belayan dari kabogohna.
Budak awewe lamun teu disentuh ku bapana maka dia minta belayan dari pacarnya. Budak lalaki lamun teu disentuh ku bapana dia bingung kudu kumaha jadi lalaki. Itu butuh mentor pasti Gitu. Sorry ya. Omongan bapak dan sentuhan bapak itu seperti sentuhan singa. Kumaha tah? Garam. Sekali. Sieun bapak mah teu sok. Setiap ini perlu catat ya bapak-bapak. Suara bapak dan suara dan sentuhan bapak itu vibrasi kedengaran sama anaknya itu vibrasinya itu gelombang suaranya gelombang singa. Gitu. Suaranya suara singa. Gitu ya. Sangat menakutkan. Disitulah anak belajar laki-laki belajar jantanan. Gitu. Belajar menjadi pemburu. Gitu. Lamun kalau anak laki-laki tidak kurang disentuh bapak dia tidak akan bisa menjadi pemburu yang kuat, pemburu yang hebat. Cicing we aya bagong we jadi hareupeun misalnya. Kalau kasieun lah dipangikun gitu. Kupar atuh. Kalau gitu karena kurang sentuhan singa itu. Gitu. Kalau suara ibu punten ya, kalau suara ibu dan sentuhan ibu itu seperti vibrasinya seperti apa misalnya? Longlongan, Serigala. Longlong Tenaon. Longsong. Longlong tenaon. Punten ya. Seperti longlongan anjing. Kumaha? Waku. Sieun teh jelema di timur kan gitu nya. Gitu nya. Gitu kan. Sok ente pepatahan ku indung kan. Gebes tah. Wewen tah. Ableh itu Indonesianya apa? sampai ke ableh ya. Iya. Gitu. Lempang we ku indung mah. Bilang enggak anu. Yodenya. Bapak mah. Ini tikebel kan gitu. Gitu karena suaranya beda. Jadi kodratna adanya ada semua orang vibrasi setiap orang kayak gitu. Bapak masuk ke hidung nama kan biasa saja. Tapi ku abah makan beda. Gitu. Kumaha cenah teu da urang mah teu boga bapak. Maka di sinilah cari figur bapak selain bapak. Berarti kudu neangan lanceuk lalaki. Atau neangan adil atau neangan emang. Atau neangan uwa. Bisa nggantikan si bapak itu posisi bapak. Gantikan posisi figur si bapak. Mun indung berarti kudu neangan bibi atau uwa atau teteh gitu. Nu urangnya. Kada lieu dieu nya. Menarik Pak. Balik deui tadi. Nanti teh. Sabar tadi mah sabar membersamai. Kan jarangnya masa-masa kecil kita itu bahagia lamun pernah halaman nembal jeung bapak. Pernah ngalaman. Sederhana ada mendidik yang paling efektif banyak hal teknis dalam mendidik yang paling efektif untuk menjadikan anak baik itu adalah membersamai. Bangan. Senyum asli jadi janjian. Bebannya. Ini bersama itu sederhana. Asli saya enggak punya waktu. Saya masih sibuk. Bapak-bapak teh lah senang teh bapak-bapak teh. Orang mau sibuk maka di sinilah akhirnya aya fenomena wokeism. Pekerjaan sebagai agama. Seolah-olah hidup teh kegawe. Padahal wafis sama rizqukum wa ma tu'adun, dan Allah telah memberikan rezeki bagi setiap orang dan pasti bakal diberikan. Gitu. Jangan-jangan medannya rezeki itu adalah karena ada hak budak untuk ditunaikan. Jadi pekerjaannya jadikan alibinya jadi alasan. Padahal neangan gawe itu ke budak. Tapi budak lah diantep atau sok jeung lieu, Pak. Sok jeung nyeum budak ngabang emok. Gitu. Jeung ngabang emok kan itu. Sing heueuh aya duit, Pak. Ulang. Kan geblos deui, Pak, mayang. Kan kayak gitu. Nyelap aja. Maka di sinilah pentingnya bahwa tong digedrugkeun antara pola pikir deh. Di pola pikir bahwa bekerja itu bukan untuk mencari uang, tapi ngedidik budak. Maka saya pernah aneh gak kieu nya. Aya ningali punten ya.
di satu tempat kejajan. Aya anak na kadinya. Aya tempat dagang, mulai budak na kadinya. Kengaladangan abi nya dagang. Ya, saya beli misalnya. Ya. Ngaladangan gitu. Si bapakna teh tiba-tiba budaknya nyampeurkeun. Kemudian minta jajan. Kasih bapak teh. Karena mungkin riweuh capek, kemudian gamplang budakna teh. Allah. Kan itu. Boleh dicarekan. Padahal saya mikir, aduh bisa jadi si bapak ieu nah dagang payu misalnya. Nah betul maju-maju dari mana ngeluh kan orang kieu we bisa si kieu mah. Dagang pop es ke hujan mah gitu. Kan lieu nya misal kan gitu. Kak, cek saya tuh paingan atau payu-payu teh budak mah gitu kan. Pan dia tuh sebagai kita ke budak gitu. Maka di situlah saya kadang-kadang pola pikir orang tua itu kadang digedeugeun antara ngasuh budak, antara membersamai anak dengan mencari uang. Seolah-olah kebahagiaan bagi anak itu adalah ketika anaknya punya baju nu alus, makan nu enak, jaminan masa depan. Pokoknya budak kudu jadi PNS, pegawai non-stop kan gitu. Pokoknya budak kudu jadi anu, seolah-olah itu bayangannya. Pola pikir itu. Budak kudu meraih apa yang orang tuanya belum diraih. Pokoknya orang bisa budak Budak. Padahal salah satu di antara di Quran surat An-Nisa tentang generasi yang lemah. Kenapa tumbuhnya generasi lemah itu karena wal yakhshal ladzina taqaw min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ayat ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tentang waris. Di antara ayat-ayat waris. Ya, baca ayat sebelumnya. Yusikumullahu fi auladikum, kami telah wasiatkan kepada anak-anak kalian. Itu ayat salah panat ya, kata ngomong tentang waris, tapi ke ayat sesudahnya. Artinya, kenapa generasi yang lemah itu muncul? Karena orang tua pola pikir ngadidik budak teh memberi jaminan uang. Memberi jaminan masa depan. Padahal punten-punten yang harus diinstal ke anak, yang harus diberikan kepada anak yang pertama adalah falyattaqullah. Hubungan budakna jeung Allah siga kumaha. Pariksa eta dan pariksa di mana sakolahna, di mana ulina, di mana kuliahna. Tapi pariksa teh kumaha hubungan eta budak jeung Allah Subhanahu wa taala. Eta kadang ditikeun nya. Eta nu prinsip nu kadang dilupakan. Dan saya mah bukan dijamin sekalipun di tempat yang comeran diselokan, tapi emas tetap emas. Sekalipun disimpan di comeran. Benar. Hilang teh emas. Disimpan di tong sampah jadi emas. Disimpan di mana? Di comeran jadi emas, disimpan di solokan jadi emas, disimpan di pertigaan jadi emas petet kan gitu. Baso. Oh iya, Pok. Mau balik deui emas gitu. Lu balik ya. Maaf, bukan Mas ya. Putus Mas. Mahal. Iya, betul kan. Nah, faliat taqullah haji, periksa cek hubungan budak yang Allah. Faliat taqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jeung tingali cara dia ngomong, speak. Karena speak itu ayo ngomong naon cerminan naon ngomong. Cerminan diri. Naon wae hati naon deui? Otak naon deui? Pikiran naon deui? Pribadian. Kan sekalipun al imanu tasdikun bil qalbi, iman itu menguatkan dengan lisan, dengan hati. Tapi aya jelema nu tega bobodo lisanna jeung isi hatena. Kalakuanna beda jeung isi hatena. Maka orang-orang yang ingin generasinya baik, salah satu datanya adalah bagaimana perhatikan cek dia ngomong. Karena ngomong itu menunjukkan keadaban. Ngomong itu menunjukkan kecerdasan budakna. Menunjukkan budak lamun kosakata saeutik aja jawabna teh. Iya, kok mau hubungan yang kolocok itu
anak itu menunjukkan banyak hal tidak ngomong. Satu, lamun budak geus capetang dahkeun indung bapana, berarti dia menunjukkan kedekatan. Oh ya. Emosional anak kebangun. Kabangun emosina. Lamun ditanya teh, "Gil, kumaha kuliah teh?" Gitu we. Kan menunjukkan banyak hal dengan gitu we. Definisi lah kan. Heeh. Pahri kumaha skripsi teh? Gitu we. Atawa naon jawabna teh? Duka tah. Atawa gideu gitu. Duka. Kan menunjukkan banyak hal. Beda dengan ketika ditanya, "Gil kumaha kuliah teh?" "Pak, tadi mah kuliah teh, Pak, sebenarnya mah abi teh sok kieu mah panjang." Tapi ketika nyebutkeun ngaran dosen, bisa tapi enggak nyebutkeun ngaran mata kuliah. Itu ngomong itu menunjukkan kedekatan emosi. Ya. Banyak faktor ngomong itu. Jadinya maka dalam pengasuhan mendeteksinya naon kayak gitu nah. Paliyatakullah hubungan interaksi dia anak dengan Allah maka dia dalam bicara. Apakah dia berani mengungkapkan hal yang sifatnya privasi kayak bapakna? Cik bilang mah naon gitu. Abi kudu kabogoh kata geulis saeutik cik kumaha cek mama. Moal wani sih ngomong gitu. Wanita teh moal satu soal privasi itu. Ya benar tuh. Ente boga masalah di IPM dimanapun, di IPM ini bukan di IPM, di organisasi dimanapun, kan hanya pada orang-orang tertentu Anda terbuka. Tang boga kabatu kan ka urang mah teu ngomong. Status ente mah di WA di hidden di saya kan gitu. Kan gitunya. Laginya maka ketika saya nanya, "Dek, kumaha kuliah teh?" Gitu we. Berarti itu menunjukkan kedekatan. Kamu geus pecapet, kamu geus deket. Gitu. So ente ketika ngomong dengan orang yang belum wabuh. Apa belum wabuh? Iya, belum kenal. Tak wabuh. Baru tahu muning. Baru tahu muning. Kena muning kan gitu ya. Kalau Sunda tuh kena kerbau kan gitu ya. Oh muning. Apa yang ente utarakan kan terbatas. Ya betul. Kenapa tidak kepercayaan saya supaya karena depend, karena ngomong itu menunjukkan defensif diri, karena dia belum aman buat saya. Nah, itu. Tapi ketika seseorang yang sudah merasa dia aman bagi saya, maka saya akan mencurahkan isi hati saya padanya. Robotku. Tuh kan itu. Ya guys. Banyak ya. Maka Pahri itu bisa mendeteksi orang. Dia hilang deket can yang Abi. Ya ente bisa. Caranya cara dia ngomong gimana? Pancing. Namun geus ngaberele, geus ngobrol ka itu ka dieu, bahkan ditanyakeun we ngomong. Geus deket. Ya. Tapi ketika ditanya masih gede, duka masih kena hal yang sembunyikan, menunjukkan kedekatan. Ketika saya nanya, "Kagi lagi aku masih pakai aina duka tuh Pak," berarti kan ngomong ieu kali ente, berarti kita deket. Kan sederhana mendeteksi itu. simpel. Sesimpel itu kalau Anda mau salah tuh. Lain disertasi, lain tesis, lain skripsi, masih penelitian itu. Haig lepang lupa-luhur. Expert. Kebenaran tingkat tinggi itu lain dari hasil penelitian. Gitu. Pasti emang gitu. Jadi ya. Itu kayak gini waktu itu. Sabar tidak naon cenah. Jadi dua bisa main. Sabar doakeun. Kadua naon keberkahan. Nah, ya tips-tips lain tidak naon misalnya pengasuhan teh tidak. Tadi pengasuhan ani saya salapan tadi. Salapan pokona lah. 13 ya, saya 13. Udah ieu. Alhamdulillah. Ngomong deui. Ani saya salapan tentang waris ya betul. 13 itu tentang paliyatakullah. Bertakwalah kepada Allah. Menghayat generasinya kuatnya maka paliyatakullah. Bertakwalah kepada Allah. Waliyaqulu qaulan sadida. Perkataan yang lempeng, ajeg, lurus, jujur. Karena kebanyakan hal ini kan kebohongan diciptakan. Dusta yang terlihat. Benar tuh. Mari kita lihat. Anak hari ini kebanyakan dibungkus dengan banyak dusta di antara kita. Itu. Naon sih? Apa yang orang lain umbar di WA tidak sejati ada di hatinya. Nah, ya, apa yang orang lain umbar di medsos tidak sejati ya dina hatena. Kadang kala urang teh pas saya ku anu sepele. Ngaya-ngaya.
Saya jeung Fahri cepet foto sebarkeun nya kan mah deket padahal foto sekali-kalina. Gitu kan. Alhamdulillah bisa dekat dengan Fahri. Ngelonokan ya. Cepet. Itu kedua, tiba-tiba Gilang teh bisa ngucapkeun alhamdulillah hari ini mendapatkan keberkahan. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Padahal kebalangsak yuk nanti gitu. Oh iya. Atau tiba-tiba Gilang teh dipoto ke di mana gitu, jalan-jalan, foto. Padahal ke di imah, diupload datang cash 2 tahun lagi, 1 tahun lagi kan gitu. Kan tidak sejati. Nah, hari ini yang dibuat adalah kita ngibur 2 hal kan seperti itu. Kadang kala ya emosi kita dipancing dulu kala itu. Contoh kadang kala ketika saya buka status orang lain kulutus, ketemu gue perasaan teh ke orang lainnya ya. Kan gitunya soal perasaan kayak gitu ya. Sedangkan orang yang dia bikin status tuh mikir tadinya. Kita mikir, kan penting mah. GR Pak. Celak. Oh, target is locked. Kan orang yang dia sini sudah melihat kan gitu pupus deh iya kayak anak apa gitu, bisa gitu kan. Nah, iya benar. Kadang-kadang dibagi nanti saya tahu kumpul tanda. Kadang-kadang saya tahu kesorangan. Semua hapus. Kan itu kan kaulan sadidah, perkataan yang jujur, yang lempeng, yang ajak, yang aidina isi hatinya. Maka tadi saya balik deh, orang-orang yang pintar menjaga jarak dengan HP, dia bisa keluar dari jebakan-jebakan yang orang lain sudah sediakan untuk melemahkan umat Islam. So kayak nama jebakan-jebakan seperti itu ya tuh. Udah gede seetik bae YouTube Kids. Ya, ada gede seetik bae game. Ada bujang seetik bae naon? Mobile Legend. Naik seetik, kadang jadi bapak-bapak, dibere Shopee Pay, dibere itu kan gitu ya. Tahun payan gitu ya. Sama letter kan gitu ya. Kadang kalau seetik pakai judi online. Kadang kalau seetik pinjol, jebakan-jebakan itu disediakan lewat smartphone itu. Sedangkan orang-orang yang tidak bisa menjaga jaraknya terjebak dengan jebakan itu. Poros itu langsung intinya terjerumus. Iya, generasi HP miring kan gitu. Apa yang naik banyak orang game. Nah, gitu ada bapak-bapak mah naon? Facebook Pro. Paling banter itu. Kan kelihatan umur seseorang itu dari cara dia pegang HP kumaha cenah. Jadi generasi nenek kita itu, kalau pegang HP itu ya, HP-nya dipegang sama tangan kiri jauh dan tangannya kecerahan. Satu jari dengan satu jari. Cuma generasi ini kita. Wah, jadi obat ini kita makin kusabelah. Ya. Dan nelpon di loudspeaker ditaik ke kana ceuli. Halo. Speaker video call jadi gitu. Ya, benar. Generasi setuju. Ibu-ibu kita, orang tua kita, itu generasi di mana dia pegang HP dengan cara normal. Kedua. Kedua. Ibu bapak. Kadang ada jauh berarti. Ah, betul. Nah, generasi muda saya, bapak saya, generasi yang pegang HP-nya kusabelah. Motik sebelah gitu. Generasi milenial, generasi apa? Generasi Z pegang HP-nya kumaha? Deng. Berarti pernah dengan ini pegang HP pengen deng ya. Oh ya. Ya. Tapi yang dia mainkan cuma WA dan telepon dan video call. Halo kan gitu. Speaker. Bapak ente kedua ketik teh. Karena dia mengalami fase di mana bingung dengan huruf X dan huruf Y gitu. Kedua teh generasi saya itu kusabelah karena itu biasa dengan HP analog baheula. Generasi ente itu kan adanya game maka HP itu deng dikit. Itu kira-kira. Mantap nih sebenarnya. Mantap. Juga mengerikan. Coach waktu kameramen ya aman. Tak berarti can deket bisa jauh ya.
Nulis BAK sejam capek. Masih di 2 imam jadi. Berarti nanti kita bahas lagi di sesi selanjutnya bos. Terkait terima karek cangkang nang gua betulnya karek tacan dikupas tuntas terkait dengan kumaha pola asuh anak anu relevan leuwih ayeuna, carana kumaha, tipsna kumaha. Tacan di boro-borokeun sadayana. Sampai kisi-kisina lah. Terkait dengan itu bapak-bapak di luar sana nanti kita bahas teknis dan caranya di sesi selanjutnya. Oke. Sabab keterbatasan waktu yang bapak-bapak bisi bosan guys saat meeting menonton tadi. Sejam lama. Cukup lah. Dunia masih ada yang ingin disampaikan? Cukup hilang. Besok kalau hilang. Jinnya ada jinnya bisa. Hanya kayak cukup tanya. Itu mungkin Cukupnya? Cukup. Sekian. Terima kasih. Sekian terima kasih kepada para pemirsa yang telah menonton dan bagi para pemirsa yang mengalami kejadian yang relate terkait dengan tadi yang ceritakan di komen saja langsung di bawah saja biar nanti ada pembahasan dan cerita yang bisa membuat kami tertawa terbahak-bahak. Termehek. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada orang-orang yang tersinggung, bila ada bahasa yang kurang merenah, kurang sepagodos. Karena kita orang kampung, sulit untuk ngomong bahasa Indonesia murni. Selalu pabalik tersebut pada eta bisa. Itu dia. Sekalipun ngomong Indonesia tapi logatnya logat Panawan. Jadi gimana? Ya itu. Pokoknya mah di videonya. Iya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.